Surga itu diperuntukkan bagi seorang istri yang tak pernah melawan kepada suami. Insya surga itu diperuntukkan bagi seorang istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi. Umpama tetangga saya bilang, Kiai, emang jangan menuju surga, cuma itu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhabil nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال نبينا محمد أنا رحمة مهداة. Fadilatil mukarramin, fa'alimil ulama, para asatid, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, guru-guru setempat, para hujjah wal hujjajah, asatidul asatidah. Kesepuhan kita yang mulia, al-mukarram Abah Kiai Haji Atang Qasasi Al-Bogori. Kesepuhan kita Abah Haji Makno Sohibul Bed, yang dari tadi saya perhatikan bolak-balik kayak setrikaan. Luar biasa. Ketua DKM Mangkus beserta seluruh perangkat kerja DKM Al-Muttaqin, segenap panitia pelaksana Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya banggakan, abah kanan sebelahnya abah kiri Al-Ustaz Ali Saifuddin yang saya muliakan, para aparatur pemerintah bil khusus sahibul wilayah Bapak RW Santoso, Bapak Andi Santoso dan Bapak Andi Sugandi, Bapak Soehardi sebagai ketua RT dan para ketua RT yang lain tak tersebut satu-satu, mudah-mudahan kesemuanya selalu dimuliakan Allah. Akhi dan kiram, saudara Kori Interlokal Al-Mukarram Ustaz Asnani Adzan, Ketua DKM Masjid Al-Islah yang saya muliakan, Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini yang tak tersebut dari tadi, kipas-kipas yang warna kerudungnya warna-warni kayak pelangi dan senyumnya merekah mempesona, seakan-akan tak mampu saya memandang dan tak mampu lagi turun dari panggung. Tapi tadi saya tawar-menawar dengan Abah Haji Atang bahwa ceramah saya cukup 30 menit saja. Karena panitia memanggil saya pakai konsep tahu bulat digoreng dadakan. 2 bulan yang lalu saya sudah ada janji dengan panitia Maulid dan Haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Sukadiri. Saya minta sama Mang Engkus, mohon saya jam 8 sudah di atas panggung. Tapi Mang Engkus merengek-rengek kayak anak kecil pengen cendol. Sampai-sampai saya kagak tega melihat beliau. Ya Allah, memang kan suaranya kecil Mang Engkus. Kata Mang Engkus, ya ini kayak siapa aja. Persis begitu suaranya. Saya tak tahan menyucurkan air mata dan langsung saya ke toilet. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Rahmat salam tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal saya sudah dipublikasikan oleh saudara yang mulia pembawa acara bahwa saya
memiliki channel YouTube yang subscribe-nya kurang dari 1000. Oleh karena itu tolong dibantu sebelekernya supaya apa, dakwah melalui media sosial kian membumi. Tujuannya adalah menyampaikan syariat-syariat agama. Nama channel YouTube-nya Samudra. Samudra itu tidak identik dengan samudra lautan, tetapi samudra bukan sembarang samudra, memiliki makna yang sangat mendalam. Dulu di tahun 2000 sampai 2004 saya mengenyam pendidikan pondok pesantren dan kesarjanaan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Jawa Timur, dengan guru besar Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin yang sebagai pahlawan nasional. Maka nisbat kepada beliau, nama lakop saya Samudra, santri manut Raden As'ad. Jamaah rahimakumullah, Maulid Nabi Muhammad SAW ini memberikan ibrah kepada kita, dan saja kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan saja kita mengkaji sirah nabawiyah, tetapi kita dianjurkan ada solusi di dalam memperingati Maulid Nabi. Ada solusi dari majlis-majlis Maulid Nabi. Setuju? Solusi-solusi dari permasalahan kehidupan kita, baik secara individual maupun secara sosial, meski dirumuskan pasca Maulid Nabi. Maka mudah-mudahan setelah pulang dari Maulid Nabi malam ini, ibu-ibu makin cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu, dimampukan oleh Allah sehingga kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semua Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, sambungkanlah kepada Nabi Muhammad, Nabi teladan bagi semua umat Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, mohon syafaat Nabi Muhammad agar selamat dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi. Keinginan kita kepengen selamat dunia akhirat melalui syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Justru kita tidak melaksanakan perintah Rasul dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Kira-kira pantas kagak kita dapat selamat dari Allah? Pantas gak? Pantas baik. Pantas gak kita mendapatkan syafaat dari Nabi, Pak? Pantas. Pantas enggak kita masuk surga? Ini yang ngomong pantas ini enggak pernah setelah selesai sholat Jumat baca zikirnya. Sebab orang ahli ibadah sekalipun seperti Abu Nawas, beliau mengumandangkan syair pada sholat Jumat. Ini orang sini kalau habis sholat Jumat udah aja pulang. Enggak begitu habis pulang ngejar-ngejar apa kali? Melihat bini juga bini yang itu mulu. Dari dulu nggak berubah, rasanya sama. Ngejar-ngejar kerja juga dari sebulan
yang dulu dari dulu sampai sekarang gajinya juga sama, nggak pernah naik-naik, paling sedikit ya Bu ya. Habis sholat Jumat kita tenang sejenak, kita baca zikir sebagaimana yang disyairkan oleh Abu Nawas. Ilahi las tulis. Maka siapa orang yang membaca dua bait ini, kita lazimkan pada sholat Jumat minimal 3 atau 5 kali, syukur-syukur 7 kali, insya Allah sakaratul mautnya dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Maka pantas kalau kita mendapatkan surga dengan syafaat Allah, syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad, pantas apa? Pantas di kiai dari tadi ngomong surga mulu. Emang udah pernah ngerasain ke surga? Ini bukan persoalan pengalaman. Kiai Akram itu dulu sebelum ke tanah suci Makkahul Mukarramah, beliau sering dipanggil ceramah untuk ngisi walimatus safar haji dan umrah. Apakah dulu Pak Haji Akram udah pernah haji? Belum. Saya sering ceramah dalam acara kematian ke-3 malam, ke-7 malam, 40 hari, 100 hari orang yang meninggal dunia. Apakah saya harus mati dulu? Kan enggak. Ini persoalan keyakinan. Logikanya saya tanya, ibu tahu rasanya tai kucing? Asem. Dari mana rasanya tai kucing asem? Informasi hanya sekedar asumsi. Maka itu saja informasi dari perasaan kita, informasi dari orang yang sudah pernah mencoba, apalagi adanya surga dan neraka, itu informasi dari Al-Quran Karim. Alhamdulillah. Percaya apa enggak apa yang disampaikan oleh Al-Quran? Ya. Harus percaya. Sebab kalau tidak percaya, maka kita divonis sebagai kaum murtadin. Na'udzubillahi min dzalik. Surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan Allah kasih pahala ganjarannya adalah surga yang luasnya dari ujung bumi sampai ujung langit. Ibu kepengen masuk surga, Bu? Kepengen? Emang punya orang dalam? Jauh kayaknya, sholat aja malesnya luar biasa ya Bu ya. Ya Allah, surga itu diperuntukkan bagi seorang istri yang tak pernah melawan kepada suami. Insya surga itu diperuntukkan bagi seorang istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi. Umpama tetangga saya bilang, Kiai, emang jalan menuju surga cuma itu doang? Ada Bu jalan lain, taat sama suami, itu aja. Tidak mengizinkan suami menikah lagi, tapi taat sama suami. Insya, kata suami, Bu maaf, sudah 2 tahun nih sebenarnya mau ngomong berat rasanya, tapi ini udah kadung punya anak 1. Tolong Ibu tanda tangani surat persetujuan. Suami minta persetujuan, Ibu taat sama suami, tanda tangan. Luar biasa. Ibu-ibu manyun di sebelah sini datang. Allah karim. Ini umpama. Insya Allah taat sama suami itu adalah modal utama. Semua kewajiban adalah suami, tugasnya ibu cuman taat sama suami. Sambut suami dengan senyum, dengan ramah, tawari suami berbagai macam kenikmatan. Suami pulang kerja ke rumah, Pak mau kopi apa mau susu? Suami kita bilang kopi aja dulu Bu, siang ini susu buat malam. Berhiaslah dengan cantik, lemah gemulai, berdandanlah bagikan putri, bila perlu penampilan seorang istri bagikan cablai. Biar suami enak. Lagi masak gorengan di toel pantatnya, lagi bikin kopi cium pipinya,
Semua sambut suami kita, ini kunci surga. Kalau kepengen kita masuk surga, kita berperilakulah seperti Siti Humairah. Siapa? Siapa Siti Humairah? Tetangga saya janda kembang. Contohnya beliau. Ya Allah ya Rabb, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi, ingin mendapatkan syafaat Maulid Nabi, tidak hanya tabligh akbar pada saat ini, tapi yang penting kita dapat mempertahankan ibadah kita kepada Allah. Orang yang istiqomah ibadah kepada Allah itu pertanda cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wujud syukur kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sesuai dengan tema saat ini. Insya Allah saya tidak akan lama-lama. Sesuai dengan tema saat ini, jangankan generasi muda, generasi tua saja mesti kita persiapkan. Kenapa? Dari kita semua, kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Betul. Bagaimana tercipta generasi muda kalau generasi tuanya saja belum diciptakan dengan baik? Maka baik generasi tua maupun generasi muda, sebagaimana yang diharapkan oleh Kanjeng Nabi, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena memang jam sudah 9:30 ini. Yang pertama, tarbiyatul akliyah. Untuk mewujudkan generasi tua yang siap menghadapi kematian, yang siap menghadapi perkembangan zaman, pun generasi muda yang siap pakai, yang siap berjuang dengan generasi-generasi dan menjadi generasi-generasi milenial, religius, maka perlu diperhatikan oleh kita tarbiyatul akliyah, kecerdasan intelektual. Bohong kalau kita kepengen menciptakan generasi milenial kalau tidak cerdas otaknya. Betul. Generasi sekarang generasi milenial. Ini apa yang dimaksud generasi milenial? Oh, dia pandai bermain media sosial. Apakah itu yang dimaksud dengan generasi milenial? Bolehlah dia menguasai IT-nya, komputernya, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi, website-website dia kuasai. Bahkan dia menguasai media sosial. Tapi kalau tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritual, maka sungguh banyak korban-korban media sosial. Betul, Bu? Untuk menciptakan generasi milenial, generasi penerus perjuangan bangsa di zaman sekarang, mesti dibarengi dengan literasi digital. Sekarang serba instan, informasi semua ada di digital, ada di media sosial. Istri kita dulu Pak, nggak pandai-pandai amat masaknya, betul? Jangankan masak burger, spaghetti, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Telur dadar aja kagak bisa dulu. Begitu istri kita diberikan HP Android, banyak belajar. Mau bikin telur dadar mata ayam, lihat resepnya di YouTube. Cara melayani suami supaya tahan lama 3 ronde, YouTube juga. Suaminya bilang, ini istri gua kok pintar mendadak ya. Tapi ingat Bu, kalau kita tidak menguasai literasi digital, bagaimana kita bisa memilah dan memilih bahwa mana sumber-sumber yang dapat menyelamatkan, sumber-sumber yang dapat menyesatkan? Ini yang harus kita waspadai. Banyak istri-istri yang terbuai dengan performance seorang laki-laki yang dijumpai dan ditemuinya di Facebook. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook lanjut ke WA, kemudian kamu kecewa, janji jumpa mukanya beda. Apa aja akan pengalaman. Begitu minta nomornya di WA, wih mukanya kayak jenderal bintang 2 Sambo. Gagah ini, meski punya kasus tapi gagah. Oh, viral luar biasa. Bunda, aku butuh uang 5 juta, kamu dong transfer. Kebetulan gaji aku terpending karena memang ada yang kurang 1, tapi besok sih seminggu akan dibalikin lagi. Kirimlah transfer 5 juta. Bulan besoknya dikirim lagi 20 juta. Tanpa sadar dipandu, dan ternyata dia jadi korban hipno. Literasi digital harus kita siapkan anak-anak kita dengan tarbiyatul akliyah Pak. Maaf, musola-musola kita hidupin, ayo dengan kajian-kajian TPA diniyah. Ayo, nggak apa-apa.
ngaji di mana saja, jangan beda-bedain guru, ustadz-ustadzahnya jangan beda-bedain. Insya Allah senyampang kita pengen menitipkan kepada Ustadz Asnani, silahkan, kepada Ustadz Engku silahkan, kepada Ustadz Sudiatna silahkan. Yang penting anak kita tidak gagal ilmu pengetahuan, karena itu adalah bahaya yang sangat berkarat dan kemudian kita akan menyesal di akhir nanti. Na'udzubillah. Antarkan, pilih pondok pesantren yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati, sekarang banyak pondok pesantren yang lantai 3, lantai 4, sekalipun muridnya bukan saja puluhan tetapi ratusan, tetapi punya misi dan visi terselubung untuk membelokkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak dibingkai dengan tahfidz Al-Quran, apalagi menerima beasiswa. Tidak dibeda-bedain yang miskin maupun yang kaya, yang penting mau pesantren di pesantrennya dia gratis. Rupa-rupanya pulang ke pesantren, anak kita tidak ada adabnya, mudah kafir-kafirin dan salah-salahin orang tuanya. Kalau salah orang tuanya dibentak, kalau salah orang tuanya dihujat, dan pada akhirnya siapa yang rugi? Kita sebagai orang tua, gara-gara memilih pondok pesantren, tidak mengenali siapa kiai, sanad ilmunya dari mana, dia gurunya siapa-siapa, yang diajarkan apa saja. Yang penting fisik pesantrennya bagus, kegiatan ekstrakurikulernya bagus, mental anak kita ternyata di pesantren itu hebat, tahfidz Quran sistemnya juga ketat. Rupa-rupanya ada misi yang terselubung untuk mengkafir-kafirkan umat. Na'udzubillah. Yang kedua, tarbiyatul jismiyah. Siapkan generasi anak-anak kita ini, tidak hanya akalnya yang cerdas, tapi jasadnya harus sehat. Setuju? Jasadnya harus kuat, fisiknya harus kuat. Dari mana sumber itu? Sumber itu dari pola makan dan minumnya. Maka berikanlah makanan dan minuman kepada anak-anak kita, diperoleh dengan cara yang halal dan baik. Insya Allah pantas-pantasin anak-anak kita. Maka dengan demikian tarbiyatul jismiyah ini penting supaya akalnya sehat, badannya sehat. Wajib kita memberikan nafkah kepada anak kita. Insya Allah. Yang ketiga, tarbiyatul akhlakiyah. Nabi ngarepin bahwa akhlak kita, siapapun orangnya, tua muda, wanita perempuan, akhlaknya baik. Sebab akhlak yang baik itu menunjukkan jati diri yang baik. Harga diri seseorang itu terletak kepada akhlaknya. Insya Allah. Orang yang pandai ilmunya, banyak ilmunya, itu tidak menjamin akhlak dan adabnya baik. Meskipun tinggi ilmunya, andai kata dia pesantrennya 10 tahun, 20 tahun, dia S1, 2, dan 3, tapi perilakunya, apa kata dia, orang dianggapnya rendah di mata dia, seperti tidak ada jasa kecuali jasanya dia. Lagi-lagi semuanya adalah berkat aku, yang lain tidak ada gunanya sama sekali. Kalau bukan aku yang megang gak bakalan sukses, kalau bukan aku semuanya gak bakalan beres. Ini adalah kerja keras saya. Yang semacam ini punya banyak ilmu tapi gak punya akhlak. Betul. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa orang yang beradab itu lebih utama daripada yang berilmu. Sebab yang berilmu belum tentu punya adab, tapi yang beradab sudah pasti punya ilmu. Apa ilmunya? Ilmu adab. Banyak orang yang berilmu kemudian di masyarakatnya tak nampak menjadi apa-apa, omongannya, bicaranya tak didengar, apalagi nasihatnya hampa bagaikan kapas. Tapi orang yang beradab, dia dinilai anak siapa, sopan banget, anak Pak RT. Itu anak siapa, udah cantik lagi, akhlaknya bagus. Oh, anak Pak RW dari bini yang kedua. Ya RW mana aja itu mau dah. Ada Pak Andi Santoso Pasugandi. Di orang mana itu? Sopan banget. Kalau di depan orang tua motornya nggak pernah dihidupin, dia tuntun. Ada orang tua, lalu kemudian dari kejauhan orang tua baru motornya dihidupin. Anak siapa itu? Mangkus. Yang baik, mangkusnya ke bawah, lingkungan taman waletnya ke bawah semua.
Tapi kalau semuanya ada orang pintar 1, 2, 3, 6, Masya Allah saling berselisih paham. Ini rebutan jamaah, ini kepengen dihormat, ini mengadu domba, ini semua menghasut, hancur semua. Gak ada apa-apanya, justru mati bagaikan kuburan. Betul. Tapi tidak perlu banyak orang, cukup 2 atau 3. Yang satu suruh jadi imam, dia nggak mau sampai ke belakang-belakang. Enggak, saya mau ada Pak Haji Atam. Kata Mak Engkus, aduh saya nggak sanggup mimpin tahlil. Kenapa? Ada Pak Ketua DKM. Kata Pak Ketua DKM, nggak sanggup saya juga. Kenapa? Ada Pak Haji Atam. Datang ke Pak Haji Atam, minta doanya Pak Haji Atam. Kenapa? Suami saya biar nggak genit. Kata Pak Haji Atam, wong saya juga tidak mampu menghilangkan kegenitan saya. Allah, ya kadang-kadang begitu kita ada masalah, Allah mengutus orang yang banyak masalah. Ya Allah, ternyata ini adalah kita punya masalah, tapi orang lain lebih masalahnya dari kita. Alhamdulillah kita masih diberikan keringanan masalah. Suatu ketika datang ke Abah Haji Atam, Abah Haji Atam, saya punya masalah, suami saya Masya Allah genitnya luar biasa. Kata Abah Haji Atam, ya Allah saya juga genit. Berapa kali saya makan bakso. Tapi alhamdulillah kata Abah Haji Atam, kegenitan saya masih bisa saya rem. Ternyata Allah mengutus orang datang ke saya ini untuk iktibar, ngasih peringatan kepada saya. Akhirnya kata Abah Haji Atam, kalau begitu datanglah ke Abah Haji Makno. Ini amanat dari saya karena Abah Haji Makno baru pulang dari umroh dan air zam-zamnya masih banyak. Diantar sama Abah Haji Atam ke Abah Haji Makno. Woi, kata Haji Makno, ini apa-apaan Abah Haji Atam? Saya kan bukan ustaz, bukan kiai. Iya, tapi kan baru pulang dari umroh dan air zam-zamnya banyak. Kalau begitu mari kita doakan bersama-sama. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong kemarin saya nggak dibawain air zam-zam. Abah Haji Makno kan. Tarbiyatul akhliyah. Qimatul mar'i akhlaquhu. Harga diri seseorang terletak pada akhlaknya. Kalau bicara soal akhlak bukan berarti orang yang tidak berilmu, bahkan orang yang berilmu sekalipun. Sebab orang yang berilmu belum tentu punya akhlaknya. Tapi orang yang berakhlak meskipun tidak berilmu, dia punya ilmu akhlaknya. Insya Allah. Rasul sangat suka kepada kita yang rendah diri, tanamkan kasih sayang sebagaimana yang tadi dibacakan oleh qori kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mudah-mudahan dalam peringatan Maulid ini kita masih sama-sama dimampukan oleh Allah menjaga dan membingkai kebersamaan, kasih sayang dan kepedulian kita, memahami hak-hak orang lain, memahami kepentingan orang lain, dan insya Allah disitulah akan tercipta kasih sayang, dan pada akhirnya kita akan disayangi oleh makhluk Allah baik di bumi maupun di langit. Amin ya rabbal alamin. Maksud hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Ingin hati untuk berlangsung, tapi waktu jualah yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.